Pemirsa, perjalanan moda transportasi kereta api telah memasuki puncak arus mudik sejak 4 hari hingga 1 hari jelang Idul Fitri. Keterisian penumpang pun telah mencapai 100%. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Marcelina Tumudo langsung dari Stasiun Gambir, Jakarta. Marcel, bagaimana situasi di Stasiun Gambir malam ini? Zilvia, malam ini Stasiun Gambir Jakarta masih melayani perjalanan mudik ke sejumlah destinasi dan saat ini kami berada di area keberangkatan yang mana para penumpang yang tengah menunggu perjalanan mereka ini sudah memadati area tunggu di Stasiun Gambir. Kami akan tunjukkan di belakang saya, inilah para penumpang yang sedang menunggu jadwal keberangkatan mereka, dan yang terdekat atau di pukul 19 ini ada keberangkatan kereta dengan tujuan akhir Stasiun Surabaya Turi. Sepanjang hari ini sudah memasuki 3 hari jelang Idul Fitri yang diperkirakan tanggal 22 April nanti. Situasi di stasiun di Stasiun Gambir akan memberangkatkan sebanyak 18.000 penumpang sejak pagi tadi sampai dengan malam hari nanti, yang kereta terakhirnya akan berangkat pada pukul 23.55 waktu Indonesia Barat dengan tujuan akhir Stasiun Cirebon. Dan sepanjang hari ini Stasiun Gambir juga melayani ada sebanyak 38 perjalanan dengan sejumlah destinasi favorit seperti di Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, kemudian Kutoarjo, Semarang, Tegal, Solo, dan Stasiun Bandung. Dan kalau selain di Stasiun Gambir, di pemberangkatan pemudik dari Jakarta dengan menggunakan moda transportasi kereta api ini berangkat dari 2 stasiun. Yang pertama adalah Stasiun Gambir dan selain itu adalah Stasiun Pasar Senen. Kemudian kalau kita total jumlah penumpang di 2 stasiun ini ada sebanyak 41.900 penumpang khusus untuk hari ini saja. Dan jumlah itu juga sudah mencakup keseluruhan tiket yang dijual oleh PT KAI Daerah Operasional 1, yakni sebanyak 41.900 kursi, sekitar 23.000 diantaranya berangkat dari Stasiun Pasar Senen. Ini artinya untuk moda transportasi kereta api sudah memasuki puncak arus mudik. Tidak hanya di hari ini saja, tapi juga sebetulnya sudah sejak kemarin tanggal 18 April atau H-4 Idul Fitri sampai dengan tanggal 21 April mendatang atau H-1 Idul Fitri. Yang mana ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah pemudik jika dibandingkan dengan jumlah pemudik di tahun 2022 lalu. Tentunya untuk melakukan ataupun mengantisipasinya ini sudah disiapkan sejumlah langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak PT KAI Daerah Operasional 1. Zilvia. Nah, itu terkait antisipasi, Marcel, apa saja sebetulnya antisipasi yang dilakukan pengelola untuk menjamin kelancaran perjalanan mudik? Ya, untuk perjalanan mudik tahun ini dari pihak PT KAI khususnya di daerah operasional 1 Jakarta telah melakukan penambahan sejumlah fasilitas di stasiun seperti untuk di area tunggu ini sudah dilakukan penambahan jumlah kursi, kemudian juga pembenahan fasilitas kebersihan sampai dengan penambahan personil keamanan yang melibatkan tidak hanya pihak stasiun tapi juga pihak dari TNI Polri. Lalu terkait dengan kelancaran perjalanan, tentunya para penumpang diharapkan dapat mengikuti sejumlah imbauan. Misalnya adalah untuk datang ke stasiun 1 jam sebelum jadwal keberangkatan mereka masing-masing. Hal ini tentu agar setiap proses sebelum keberangkatan ini dapat dilalui dengan lancar, tapi kemudian penumpang juga diimbau tidak datang terlalu cepat agar nantinya situasi di stasiun bisa lebih kondusif dan juga tidak terjadi penumpukan jumlah calon penumpang. Kemudian para penumpang juga diimbau agar dapat membawa barang bawaan secukupnya, tidak terlalu banyak. Karena untuk barang bawaan juga sudah dibatasi, yakni hanya 20 kg per penumpang dengan dimensi maksimalnya adalah 70 cm kali 48 cm kali 30 cm. Terkait dengan barang-barang bawaan ini juga tentunya ada beberapa jenis barang bawaan yang dilarang untuk dibawa oleh para penumpang, seperti misalnya benda-benda tajam ataupun juga sejumlah obat-obatan terlarang
yang tentunya akan dilakukan pengecekan secara ketat di pintu keberangkatan stasiun Gambir ini. Dan selain itu, Zilvia dan juga pemirsa, dalam rangka arus mudik tahun ini, meskipun status PPKM atau pembatasan kegiatan masyarakat sudah resmi dicabut oleh pemerintah, tapi imbauan dan juga dorongan agar para penumpang kereta api ini tetap melakukan vaksinasi COVID-19 juga dilakukan oleh pihak Kereta Api Indonesia agar mengantisipasi adanya potensi penularan sejumlah penyakit selama masa angkutan Lebaran kali ini. Demikian, Zilvia. Baik, terima kasih Marcelina Tumundo atas laporan Anda.